Inni akhaf, aku khawatir ayyamassaka adzab minar rahman. Kau terkena dan terkena azab dari zat yang maha pengasih. Tuh lihat, bukan azab dari zat yang maha gitu, tapi zat yang maha pengasih. Kalau ngazab hati-hati. Berarti benar-benar udah luar biasa dan keterlaluan. Bahkan yang maha pengasih pun mengazabnya dan tak mengampuninya, itu keterlaluannya luar biasa. Dapat gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kita lanjutkan dari pembahasan Fathul Majid. Jadi kemarin telah kita jelaskan ya tentang at-tadawi, tentang hukum berobat ya. Kalaupun hadis hanya berbicara tentang kai dan kemudian tentang ruqyah, ya, hadis ini hanya berbicara tentang kai dan ruqyah, namun secara umum akhirnya ulama membahas hukum berobat secara umum apa. Telah kita jelaskan ya, di mana para ulama berselisih dalam hukum berobat, kalaupun menyepakati bahwasanya berobat adalah tentunya berobatnya dengan cara berobat yang dibenarkan di dalam syariah. Awas, mereka kan menyepakati kebolehan berobat. Maksudnya berobat adalah di antara hal yang disyariatkan. Okay? Tapi kemudian berselisih pendapat di dalam kadar pensyariatannya. Apakah dia utama, ataukah hanya boleh, ataukah sampai mustahab, ya kan? Atau bahkan wajib. Nah, berselisihnya di situ. Tapi ya perlu kita ketahui bahwasanya berobat sendiri ketika diperbolehkan adalah yang dimaksudkan tentunya menjadikan sebab atau ikhtiar, tapi dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, yakni cara-cara berobat yang dibenarkan oleh syariat. Tidak menjadi hal demikian hujah untuk mengambil segala cara dengan hujah ini kan berikhtiar. Kalaupun bisa mendatangkan bukti, awas. Sebagaimana sebagian orang berobat ke orang pinter katakan, okay, atau bahasa-bahasa lain untuk mengungkapkan makna penyihir, dukun, peramal, dan lain-lain. Okay. Mereka mengungkapkan ini kan bentuk ikhtiar kita katanya berobat. Okay, ini kan bentuk upaya kita untuk mencari misalnya kesuksesan dalam berdagang. Ini kan ikhtiar, gitu ya. Tidak, hujah diperintahkan kita untuk menjadikan sebab atau melakukan ikhtiar, bahasa lainnya. Tidak kemudian dengan itu kita akhirnya menghalalkan segala cara. Tidak. Diperintahkan kita menjadikan sebab atau melakukan ikhtiar, tentunya ikhtiar-ikhtiar yang dibenarkan oleh syariat. Ada ikhtiar-ikhtiar yang diharamkan oleh syariat. Kalaupun benar mungkin memang bisa mendatangkan akibat atau mendatangkan bukti keberhasilan. Kalaupun benar. Okay? Misalnya seseorang berobat ke orang pintar ono dan beneran terbukti sembuh. Okay? Beneran terbukti sembuh. Nah, kesembuhan ini nggak bisa jadi hujah buat kita berarti benar berobat ke sana. Enggak, ketika salah ya salah. Kalaupun benar terbukti kesembuhan, katakan terbukti kesembuhan. Kemarin kita sebutkan di antara istidlal Syekh Al-Albani rahimahullah untuk mengarahkan mindset Ahlus Sunnah di dalam hal demikian. Bahkan di dalam upaya juga, di dalam usaha mencari rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang riba dan jual beli. Innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya jual beli itu sama aja kayak riba. Tapi Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ya kan? Nah, kenapa di situ rahasianya Allah katakan jual beli itu sama dengan riba? Rahasianya apa? Rahasianya karena dua-duanya benar-benar bisa mendatangkan keuntungan, fix, terbukti mendatangkan keuntungan. Orang berjual beli mendatangkan keuntungan, orang juga melakukan riba adalah diantara upaya untuk mendatangkan keuntungan dan benar mendatangkan untung. Dua-duanya mendatangkan keuntungan benar. Tapi gimana pun Allah dengan prerogatifnya menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalaupun beneran riba bisa mendatangkan keuntungan tetap haram. Demikian juga dalam berobat. Demikian juga dalam bentuk-bentuk upaya ikhtiar atau sebab yang dijadikan manusia. Tidaklah lantas kemudian bukti terjadinya atau bisa kita dapatkannya akibat yang diharapkan dari sebab yang kita lakukan. Itu tidak bisa menjadi hujah untuk membenarkan sebab yang kita lakukan.
Untuk pembenaran sebab harus ada keterangannya dari syariat. Ya. Itu kemarin kita telah jelaskannya. Dan kemudian pendapat para ulama di dalam berobat ini kemarin kita jelaskan, oke? Yang masyhur dari madhabnya Ahmad, yakni madhab Hambali, adalah bahwasanya berobat hukumnya mubah, boleh, ya, boleh saja sifatnya. Adapun yang masyhur di antara pendapat Syafi'i, yaitu berobat hukumnya tarkuh afdal, meninggalkannya lebih utama, yakni tidak berobat lebih utama. Tidak maknanya berobat jadi haram, enggak, cuman tidak berobat dan lebih bersabar kepada apa yang Allah tentukan ke atas kita dari sakit yang terjadi, itu lebih utama, ya. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah berkata, inilah madhab mereka, ya, inilah madhab yakni jumhur Syafi'iyah, ya. Bahkan Imam Nawawi berkata ini bahkan madhab jumhur para salaf dan khalaf, ya. Dan madhabnya Abu Hanifah, yakni madhab pengikut Imam Nu'man ibnu Thabit, madhab Hanafi, berkata bahwasanya justru hukumnya muakkad, yakni lebih ditekankan untuk berobat, sangat dianjurkan untuk berobat, ya. Bahkan sampai penekanannya yudani bihi al-wujub, sampai mendekati kewajiban, ya. Dan madhab Imam Malik, dia lebih bertambah pendapat yastawi, levelnya sama antara larangan dengan perintah untuk berobat. Maksudnya artinya adalah mubah, ya. Kemarin kita jelaskan ketika dikatakan kadarnya sama atau levelnya sama antara larangan dengan perintah, artinya netral, mubah, ya kan? Dimana di dalam perkara-perkara kan ada 5 hukum, mubah paling tengah, oke? Mubah, ke bawah nih haram, makruh, mubah, ke atas mustahab sama wajib. Nah ini lebih, 2 ini lebih diperintahkan, akhirnya disimpulkanlah wajib dan mustahab. 2 ini dari larangan-larangan disimpulkanlah haram dan makruh. Oke, namun maka mubah didefinisikan oleh para ulama adalah ma istawa tarfan, ketika kadar 2 kutub sama, maknanya antara larangan dengan perintah berada di kadar yang sama, itu dikatakan mubah, boleh, netral, draw, ya. Syekhul Islam rahimahullah berkata, laisa biwajib inda jamahir al-a'immah, hukumnya menurut jumhur para imam lebih condong tidak sampai derajat wajib bagaimanapun. Oke? Wa inna ma aujabahu ta'ifah qalilah min ashab Asy-Syafi'i wa Ahmad. Yang mengatakan sampai level wajib hanya sebagian kelompok kecil saja dari golongan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Demikian kalau kita mengikuti pendapat para madhab. Di dalam satu madhab bisa jadi terdapat lebih dari 1 atau 2 pendapat. Demikian memang. Ya, nanti yang dikenal dari mereka adalah apa yang dominan, yang umum pada madhab mereka, ya. Kemudian akhirnya selain berdirilah Ukasyah ibnu Mihsan, yakni radhiyallahu anhu. Ukasyah ibnu Mihsan ini bidhammil ain u, tasydid al-kaf, uk wa Mihsan, ya. Mihsan bi kasril mim, mi, wa sukun al-ha, mih, tuh. Fathus sad, mihsa, al-muhmalatain, ibnu Hurthan, bidhammil muhmalah, wa sukun ar-ra, ba'daha muthallathah, al-asadi, dari kabilah Asadi. Ukasyah ibnu Mihsan al-Asadi, dari Bani Asad ibnu Khuzaimah, kan minas sabiqin ilal Islam, dia termasuk orang-orang yang awal masuk Islam, wa min ajmalir rijal, dan diantara lelaki yang terkenal dengan ketampanannya, Ukasyah. Oke? Hajar, dia ikut berhijrah, wa syahida badran wa qatal fiha. Dia ikut juga berperang di perang Badar dan ikut berperang di dalam perang Badar, wastusyhid, dan dia kemudian syahid, terbunuh fi qital ar-riddah, ketika memerangi kelompok murtadin. Yakni kelompok murtadin berarti di zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia terbunuh ketika ikut Khalid ibn Walid
memerangi kelompok riddah, ya. Yani ini sebuah fase di antara fase perjalanan umat di mana banyak kabilah-kabilah yang akhirnya murtad sepeninggal wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Khalid memimpin perang itu, terbunuhlah Ukasyah ibnu Mihsan biyad Tulaihah al-Asadi, terbunuhnya oleh Tulaihah al-Asadi. Tulaihah ini nanti dia akhirnya masuk Islam juga, ya. Tulaihah al-Asadi sanah ifnatai asyarah, terbunuhnya tahun ke-12 Hijriah oleh Tulaihah al-Asadi. Summa aslama Tulaihah ba'da dzalik, tapi setelah itu Tulaihahnya pun akhirnya masuk Islam, ya. Wajahadal Furs, dan dia ikut berjihad melawan Persia, ya. Yaumal Qadisiyah ma' Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika perang Qadisiyah bersama pasukannya Sa'ad, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang memimpin kaum muslimin memerangi Persia, sehingga Persia tumbang habis sampai ke akar-akarnya pada saat itu, ya. Wastusyhid fi waq'at al-Jisr al-masyhura, dia akhirnya syahid di perang Jisr, perang jembatan yang sangat terkenal. Ini perang besar di mana Persia akhirnya memutus jalur kaum muslimin, jembatan, untuk menuju markas mereka. Ada jembatan besar, nah jembatannya diputuskan. Di situ terjadi karamah pada para kaum muslimin, di mana kuda-kuda mereka dapat menyeberangi sungai tanpa ada yang tenggelam, tanpa ada yang hilang dari harta benda mereka. Abu Hurairah di situ yang hadir pada saat itu radhiyallahu anhu, dia berkata, tidaklah membasahi kecuali hanya sebatas tumit kuda-kuda kita. Ini ada sebuah kejadian besar juga di dalam sirah kaum muslimin, ya. Tayyib. Dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'ala minhum, doakanlah kepada Allah semoga Allah jadikan aku termasuk dari mereka, ya. Ini termasuk yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Anta minhum, kata Rasulullah, engkau dari mereka, yakni engkau termasuk dari mereka. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Rasul berkata, Allahumma ja'alhu minhum, ya Allah jadikanlah Ukasyah termasuk dari golongan mereka. Wa fihi talabud du'a minal fadil. Nah, di dalam hal ini juga terdapat contoh bolehnya meminta doa dari orang yang utama, yang memiliki keutamaan. Meminta doa dari orang yang memiliki keutamaan, ya. Tapi awas, disesuaikan dengan hadis ruqyah. Disesuaikan dengan hadis ruqyah. Meminta doa bukan meminta ruqyahin, beda cerita, ya. Awas. Ya. Karena meminta ruqyah ini lagi dibahas nih. Kalaupun dari orang yang utama, hindari, jangan. Karena itu bisa jadi diantara sebab lemahnya tauhid seorang hamba, sehingga nggak sempurna tauhidnya, sehingga dia nggak mendapatkan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi meminta doa secara umum kepada orang yang utama, secara umum minta doa doang, maka diperbolehkan. Demikian juga permohonan Ukasyah kepada Rasulullah SAW. Demikian juga kasus yang terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasul mengaminkan. Abu Hurairah sedang bertiga sama kawan-kawannya. Setiap orang di antara kita berdoa, yang lain mengaminkan, ya. Yang pertama doa, yang lain ngaminin. Yang kedua doa, yang lain ngaminin. Pas mau Abu Hurairah yang doa, Rasul datang, kalian lagi ngapain? Kami berdoa, ya Rasulullah, yang lain ngaminin. Gitu. Oh begitu, aku ikutan, kata Rasulullah SAW. Amin ya Rasul, ini tokcer. Nah, kemudian diantara yang diminta Abu Hurairah adalah, Allahumma inni as'aluka uluman la tunsa. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu-ilmu yang tak terlupakan. Rasul mengamininya sallallahu alaihi wasallam. Yang lain minta, ya Rasulullah, aku juga minta dong yang kayak Abu Hurairah begitu. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, sabaqakal hulam ad-Dausi, ente udah keduluan sama nih bocah Daus, bocah dari kabilah Daus, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari situ Abu Hurairah memiliki keutamaan mengingat ilmu-ilmu yang didapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat besar pendahulunya masuk Islam, ya. Bolehnya meminta doa kepada orang yang lebih utama. Minta doain sebatas itu boleh. Bukan minta ruqyah. Awas, bukan istirqa.
ya, bukan minta ruqyah. Tsumma qam rajul akhar, kemudian berdirilah seorang lelaki yang lain, yuzkar mubhaman, ini disebut mubham, enggak disebutin namanya, siapa tuh orang yang berdiri lagi kemudian dia minta juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak perlu kita membahas siapa nih orang lain tersebut, ya. Enggak perlulah kita bahas siapa nih orang lain. Faqal sabaqaka biha Ukasyah, Rasul berkata kau telah kedahuluan oleh si Ukasyah, yakni Ukasyah yang meminta doa duluan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di sini berkata, lam yakun 'inda tsani min al-ahwal makan 'inda Ukasyah. Tidaklah orang yang kedua memiliki kondisi-kondisi yang sama seperti yang dimiliki oleh Ukasyah radhiyallahu anhu. Falidzalika lam yujibhu, dari situlah Rasul tidak mengabulkan permohonannya. Idz law ajabah, dan kalau saja Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengabulkan permohonannya, la jaza an yatlub dzalika kullun man kana hadiran. Akhirnya setiap individu yang hadir akan minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yang sama, ya kan? Fayatasalsal al-amr, akhirnya jadi infinitif. Infinitif ini enggak habis habis namanya. Akhirnya saddal bab, Rasul menutup pintu itu dengan jawaban dari beliau bahwasanya kau telah didahului oleh Ukasyah radhiyallahu. Ya. Wa fi isti'mal al-ma'arid, di dalam riwayat ini juga terdapat keterangan tentang bolehnya menggunakan ma'arid. Ma'arid yakni kiasan-kiasan atau pertanyaan-pertanyaan, teka-teki, oke? Di dalam apa? Di dalam bentuk pendidikan, ya. Tayyib. Qala al-musannif rahimahullah fihi masail. Jadi dari bab kedua ini terdapat banyak permasalahan yang dapat kita simpulkan. Poin-poinnya diantaranya ma'rifat maratib an-nas fi tauhid. Kita dapat mengenal level-level para manusia di dalam tauhid, yakni kadar mereka, makom mereka berbeda-beda. Kemudian juga makna tahqiq, kita juga telah mempelajari tentang makna perealisasian nilai-nilai tauhid, ya. Kemudian kita juga mendapat nilai sana'uhu subhanah ala Ibrahim biqaunihi lam yakun minal musyrikin. Ujian atau sanjungan Allah Subhanahu wa taala ke atas Ibrahim alaihi salam, di mana beliau alaihi salam tidak pernah mengalami sebagai seorang musyrik sama sekali. Enggak pernah dia melakukan kesyirikan sama sekali. Kalaupun lahir tumbuh besar di lingkungan kaum musyrikin, bahkan di rumah pembuat berhala. Bapaknya Azar adalah seorang pembuat berhala, tapi nggak pernah Ibrahim sesingkat apapun di dalam masa hidupnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia juga belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang agama yang hak pada dasarnya, tapi nggak pernah Ibrahim memilih untuk menyembah berhala, ya. Tana'uh ala sadat al-awliya bisalamatihim minasyirk. Nah, sanjungan Allah kepada para wali di mana mereka terselamatkan dari kesyirikan. Kemudian kaunu tarkir ruqyah wal qai min tahqiq at-tauhid. Ya. Juga dapat keterangan bahwasanya meninggalkan ruqyah dan meninggalkan qai adalah di antara bentuk perealisasian nilai tauhid. Wallahu alam, ini kayak enggak kurang pas ya. Bukan kita bilang salah, cuman kayak kurang pas. Andai saja Syekh rahimahullah berkata kaunu tarki istirqa, meninggalkan istirqa, meninggalkan meminta ruqyah. Oke? Jangan meninggalkan ruqyahnya. Ruqyahnya mah tetap syar'i dan enggak masalah sama sekali. Demikian dilakukan oleh Rasul, demikian oleh para sahabat. Tapi meminta ruqyah yang sedang dibahas di sini kan, coba jangan dibilang ruqyahnya. Ya. Adapun kai boleh secara umum di sini, oke? Bisa jadi maknanya secara umum, bukan minta jasa tolong di kai, tapi memang meninggalkan praktek kai, oke, itu masuk. Ya, tapi ruqyahnya mah jangan ruqyah secara umum, harusnya begitu. Kemudian kaunul jami' litilkal khisal huwa tawakkul. Kemudian juga kita dapat nilai bahwa kumpulan dari nilai-nilai tersebut itulah diantara makna penerapan tawakal, penerapan nilai bertawakal, ya. Ketika seseorang bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan diantara sebab-sebab atau sebab-sebab yang sifatnya diperingatkan oleh
syariat dan hanya bersandar kepada apa yang memang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya kepada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Kemudian juga dapat kita tangkap betapa dalam ilmu dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka menangkap bahwa yang mendapatkan keutamaan tersebut adalah pasti berangkat dari amalan, dari effortnya, dari pengorbanannya di dalam Islam. Tuh, itu dalamnya pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian betapa mereka bersemangat dalam mencapai atau mendapatkan nilai-nilai kebaikan, ya kan? Kemudian juga kita dapat nilai tentang keutamaan umat ini baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualitas maupun kuantitas, keutamaan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, ya. Yang ditampakkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam sawad azim, yakni kumpulan para manusia yang begitu banyak, ya. Itu umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab ini juga terdapat keutamaan para pengikut Musa alaihissalam, yakni di mana di antara yang diperlihatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah banyaknya umat Musa alaihissalam, ya. Kemudian ditampakkan ya umat-umat yang ada kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Kemudian juga di antara nilai bahwasanya setiap umat kelak akan dibangkitkan masing-masing dengan nabinya masing-masing. Setiap umat kelak akan dibangkitkan masing-masing bareng sama nabinya, ya. Kemudian kemudian dapat kita tangkap juga, dapat kita simpulkan sedikitnya di antara para manusia yang menyambut seruan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, ya. Bahkan di antara para rasul ada, di antara para nabi dan rasul ada yang sama sekali tidak ada yang menyambut seruannya sehingga ia dibangkitkan bersendirian, ya. Dan kemudian juga samarah hadzal ilm adam al-ightirar bil kathrah wa adam az-zuhd fil qillah. Tuh. Di antara buah dari keilmuan ini, ilmu yang hak, ketika kita mengenal tauhid, mengenal sunnah, mengenal akidah, mengenal manhaj yang hak, di antara kesimpulan yang dapat kita ambil adalah janganlah kita terlena dengan sesuatu yang sifatnya banyak, dan jangan juga kita menjadi zuhud atau menghindari sesuatu hanya karena sedikit. Karena kemarin kita jelaskan bahwa di antara tanda kebenaran justru adalah sifat hal tersebut sedikit. Tidaklah disebut nilai-nilai yang banyak di dalam Al-Quran atau di dalam hadis kecuali pasti diiringi dengan celaan nilai yang negatif. Tidaklah disebut hal-hal yang sifatnya sedikit kecuali diiringi dengan keutamaan. Ya, maka di antara kesimpulan ilmu yang kita dapatkan dari mempelajari tauhid, sunnah, akidah adalah agar kita tidak terlena dan tidak berkecil, tidak terlena karena banyaknya orang-orang yang tidak bersama kita. Ya. Tidak juga kita berkecil hati karena kita sedikit, ya. Dapat kita ambil nilai rukhsah fir ruqyah minal ain wal hummah, ya. yakni rukhsah untuk menerapkan praktek ruqyah dari kasus-kasus seperti ain atau kasus seperti hummah, demam-demam, fever, ya, terutama demam yang datang dari hewan-hewan berbisa, sengatan hewan berbisa. Kemudian dalamnya ilmu para salaf, di mana di sini dikatakan qad ahsan man intaha ila ma sami', yakni perkataannya Sa'id bin Jubair, ya, rahimahullah, di mana mereka menyimpulkan annal hadits al-awwal la yukhalif ats-tsani. Berangkat dari dalamnya ilmu mereka bahwa mereka bisa mempertemukan hadis-hadis yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencari titik temunya. Nggak mesti sebuah hadis kemudian bertentangan, artinya ada nilai di dalam Islam yang kontradiksi atau inkonsistensi, nggak mesti begitu. Mereka bisa mencari titik temu, ya, demikianlah para salaf dengan luas dan dalamnya ilmu mereka, ya. Dapat kita simpulkan juga jauhnya para salaf, yakni betapa para salaf menjauhkan diri mereka, oke, dari madhil insan, dari pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan makhluk, bima laisa fi,
pada tentang hal-hal yang hakikatnya tidak ada pada mereka. Mereka nggak mau dipuji atau disanjung pada nilai-nilai yang hakikatnya nggak ada pada diri. Hal-hal yang ada pada diri mereka aja mereka menghindari sanjungan dan komentar para makhluk, pujian para makhluk emang ada pada diri. Apalagi emang hal-hal yang nggak ada pada diri mereka hakikatnya. Ya, ini diambil dari kemarin ketika dikatakan bahwasanya aku melihat bintang jatuh tersebut semalam dan langsung dia katakan bahwasanya bukannya aku lagi melakukan sholat malam. Tuh, ya. Takutnya dipuji, takutnya ada sanjungan. Anta minhum a'lam min a'lamin alamun min a'lamin nubuwwah. Ucapan Rasul, engkau dari mereka, yakni kepada Uqasyah bin Mihsan. Engkau termasuk dari mereka, yakni termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, itu adalah diantara tanda-tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat tangkap juga keutamaan Uqasyah radhiyallahu anhu dan kemudian juga isti'mal al-ma'arid, bolehnya menggunakan puzzles ya, teka-teki pertanyaan, di dalam pendidikan ya atau kiasan. Dan kita dapat tangkap juga betapa mulianya perangai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara nilai-nilai yang dapat disimpulkan dari bab kedua yang telah kita bereskan, alhamdulillah. Masuk ke bab ketiga, babul khauf minasyirk, bab takut dari kesyirikan, khawatirnya seorang hamba akan dirinya sendiri, khawatir terjerumus ke dalam nilai-nilai kesyirikan. Ya, takut yang akhirnya, maksudnya betapa nilai kesyirikan ini adalah hal yang benar-benar layak dan benar-benar harus bahkan wajib untuk ditakuti oleh seorang hamba untuk terjadi pada dirinya. Okay. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-imam rahimahullahu ta'ala berkata babul khaufi fi syirk, bab takut pada syirik, ya, takut pada kesyirikan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni apabila ia dipersekutukan, disyirikkan, dan mengampuni bagi dosa-dosa lain selain itu, yakni selain kesyirikan, bagi siapapun yang dikehendakinya. Ya, itu An-Nisa. Nah, maksudnya adalah apa? Allah yang mensifati dirinya di ayat yang sama bahwa Allah Maha mengampuni dosa-dosa apapun, okay? Dan di dalam banyak keterangannya Allah mensifati dirinya bahwasanya rahmatnya lebih dominan daripada murkanya. Tuh, rahmati sabaqat ghadabi, tuh, gitu kan? Bahwasanya ia Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penyayang dan Maha. Allah yang mensifati dirinya dengan sifat-sifat demikian, di waktu yang sama Allah mengancamkan ada satu hal yang sama sekali Allah tidak ampuni. Oke? Okay? Maka azab dan hukuman yang paling layak ditakuti oleh seseorang hakikatnya adalah azab dan hukuman dari seseorang, dari sesuatu, di dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala, yang memiliki sifat Maha Pengasih. Dari situ yang dikatakan Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, inni akhaf, aku khawatir ayyamassaka azab minar rahman. Kau terkena dan terkena azab dari zat yang Maha Pengasih, dari zat yang Maha Pengasih. Tuh lihat. Bukan azab dari zat yang maha gitu, tapi zat yang Maha Pengasih. Kalau ngadab, hati-hati. Berarti benar-benar udah luar biasa dan keterlaluan nih. Bahkan yang Maha Pengasih pun mengadabnya dan tak mengampuninya, itu keterlaluannya luar biasa. Dapat gak? Iya kan? Berbeda ya nih. Kita menghadapi seseorang yang marah, pemarah, diomelin ya biasa. Kenapa? Emang sifatnya pemarah. Tapi ini orang baik, sabar, sampai dia ngomel ngamuk sama kita, berarti udah kebangetan lu. Dapat gak? Hah? Ya. Syarahnya Ibnu Katsir rahimahullah berkata, di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya dirinya tidak akan mengampuni apabila ia dipersekutukan, disyirikkan. Ya. Ai la yaghfir li'abd. Maknanya Allah tak akan mengampuni bagi seorang hamba laqiyahu wa huwa musyrik. Yang menemuinya, yakni menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yaghfir ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa-dosa lain selain kesyirikan. Ai maknanya minadz-dzunub,
dosa-dosa apapun lima yasha min ibadih. Allah ampuni bagi siapapun yang Allah kehendaki di antara para hambanya. Ya, entah. Nah, dari ayat ini juga nilai besar yang diambil di antara yang disampaikan Ibnu Taimiyah rahimahullah, disampaikan juga oleh Ibnu Katsir. Nilai besar yang diambil dari ayat tersebut awas. Yang pertama, ayat ini tidak lagi mengkhabarkan bahwasanya Allah tidak mengampuni kesyirikan sama sekali. Bukan. Kesyirikan adalah termasuk dosa yang Allah Subhanahu wa taala ampuni. Iya. Jadi apabila dipertanyakan adakah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Hakikatnya ada. Hakikatnya tidak ada. Semua dosa Allah ampuni. Oke? Semua dosa Allah ampuni. Nah, adapun kesyirikan yang Allah tidak ampuni adalah ketika seorang hamba mati membawa catatan dosa kesyirikan dan dia belum bertaubat darinya. Namun ketika seorang hamba masih hidup, dia pernah melakukan kesyirikan, kemudian taubat, diampunin nggak oleh Allah? Diampunin. Jangan sampai ungkapan-ungkapan singkat dan nggak lengkap demikian memutuskan harapan yang ada pada diri seorang hamba. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Akhirnya ada beberapa hamba yang pernah melakukan kesyirikan, bete duluan dan putus asa. Aduh, dia tanggung deh, gue syirik nggak diampunin. Tuh, ntar begitu. Bukan begitu. Maksudnya tidak diampuni apabila ia menemui Allah, yakni mati dalam keadaan masih berbuat kesyirikan. Namun ketika ia beristighfar dan bertaubat di dalam hidupnya dari kesyirikannya, apakah Allah ampuni? Diampuni. Demikian para kibar sahabat, para sahabat senior yang dulunya berada di dalam kesyirikan. Bahkan para tabi'in senior juga, tabi'in besar juga, yang dimana mereka baru masuk Islamnya mungkin sepeninggal Rasulullah SAW sehingga tidak terhitung sahabat. Banyak yang begitu. Banyak tabi'in yang baru masuk ke dalam Islam tuh sepeninggal setelah Rasul meninggal, padahal masa hidupnya bareng sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah qadarullah dapat hidayahnya pas masa itu. Tidaklah dia terhitung sahabat, padahal dia ngelihat Rasul dan hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diampuni nggak? Diampuni insya Allah dengan istighfar dan taubat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nilai yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwasanya hakikatnya dosa apapun, begitu besarnya rahmat dan ampunan Allah sampai Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan, okay? Kalaupun hamba tersebut tidak meminta ampunan dan tidak beristighfar, tidak bertaubat dari dosanya, itu saking besarnya rahmat Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah ampuni dosa-dosa lain selain kesyirikan bagi siapapun yang dikehendakinya. Itu maknanya kalaupun hamba tersebut belum beristighfar dan belum bertaubat dari dosanya tersebut, asal jangan syirik aja kasusnya. Kalau syirik mesti ada istighfar dan taubat. Kalau dosa-dosa lain bisa jadi Allah ampuni kalaupun hamba belum beristighfar dan belum bertaubat. Saking besarnya ampunan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, saking tumpah-tumpahnya Allah ampuni bagi hamba-hambanya yang melakukan dosa-dosa, hamba-hamba yang beriman dan beriman membawa dosa, beriman namun mati membawa dosa. Bagi yang Allah kehendaki, Allah ampuni. Jadi kaidahnya selalu kita ulang, kalau seorang mukmin meninggal membawa dosa besar, maka gimana? Maka diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada masyiah. Insya kalau Allah mau, ghafarah, Allah langsung ampuni, tidak dihukum dia dengan dosa-dosanya. Berangkat dari fadl, berangkat dari keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkat dari kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya, tapi kalau Allah mau, Allah hukum dulu nanti hamba-hamba tersebut dengan dosa-dosanya, sampai pada masanya tertentu barulah Allah ampuni dan kemudian berhak mereka masuk syurga karena keimanan yang ada padanya, gimana pun. Ya, jadi ayat ini sebenarnya menunjukkan betapa besar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kasusnya syirik, itu sih mesti pakai syarat dari hamba, yaitu apa? Untuk istighfar dan taubat. Dosa-dosa lain selain syirik, apabila dilakukan oleh orang-orang yang beriman, bisa langsung diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke?
Bisa juga dihukum dengan hukuman tertentu dan kemudian akhirnya diringankan hukumannya oleh Allah dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Oke, gimana pun akan diampuni dengan hukuman tersebut. Oke, dengan melewati hukuman tersebut akan berakhir juga dengan ampunan dan surga bagi hamba-hambanya yang beriman. Ya. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.